Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larasati Putri Pertiwi dengan NIM 17042205. Kali ini saya akan membacakan hasil resume saya tentang sosialisme ekonomi Karl Marx dan Karl Polanyi dalam perbandingan. Marx dan Polanyi termasuk dalam gelombang berpemikir sosialisme ekonomi yang berpengaruh. Gerakan sosialisme ekonomi muncul ketika pasar yang menjadi andalan kapitalisme mulai bergerak liar dan meninggalkan konsep ekonomi sebagai kegiatan mencapai kebaikan bersama. Masyarakat terbelah dan terpola menjadi kelompok kapitalis dan buruh, lalu menjadi borjuis dan proletar. Ekonomi bertumbuh, tetapi kesejahteraan bersama tidak ikut bertumbuh. Pada dasarnya, ekonomi adalah bagian dari tindakan manusia untuk mencapai kesejahteraan bersama. Karena itu, ekonomi masuk dalam bagian perilaku manusia yang diatur dalam etika atau filsafat moral. Dengan kata lain, konsep dasar ekonomi sesungguhnya merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan. Ini cukup terlihat dengan jelas dalam perkembangan sejarah ekonomi sendiri. Misalnya, merkantilis muncul dengan konsep bahwa perdagangan akan membawa kesejahteraan bersama. Marx mengkritik sistem kapitalisme sebagai sistem yang mengalienasi manusia dan karyanya. Hasil karya seseorang tidak lagi menjadi miliknya, melainkan milik pemilik modal yang membiayai dia untuk mengerjakannya. Dengan teori tentang materialisme, sejarah Marx berkeyakinan bahwa sistem kapitalis akan termakan oleh perkembangan sejarah, dan sejarah akan melahirkan revolusi yang menghancurkan kapitalisme dan akan terlahir masyarakat tanpa kelas, tanpa negara. Dalam perkembangan selanjutnya, Marxisme meredup dan kapitalisme semakin berkibar dengan pasar swatata di bawah bayang-bayang neoliberalisme. Tetapi kenyataannya yang tak bisa dipungkiri juga bahwa kapitalisme diterpa berbagai krisis dan masalah. 3 tahun setelah Marx meninggal, tepatnya 25 Oktober 1886, lahirlah Karl Polanyi di Vienna. Seluruh keluarganya kemudian pindah ke Budapest, Hongaria, mengikuti ayahnya seorang ahli dan kontraktor kereta api. Polanyi mendukung pemerintah Republik Mihaly Karolyi dan rezim sosial demokratiknya. Ketika Bela Kun menumbangkan pemerintahan Karolyi, Polanyi terpaksa lari ke Vienna. Di Vienna dia berjumpa dan menikah dengan seorang revolusioner, Ilona Dusinska. Di sini dia bekerja sebagai jurnalis, menulis komentar ekonomi dan politik, antara lain pada Der Österreichische Volkswirt yang terkemuka. Saat inilah dia mulai mengkritik para ahli ekonomi Austrian School, yang menurut dia telah menciptakan model-model abstrak dan menghilangkan pandangan tentang realistis konkret menyangkut proses ekonomi. Dari riwayat hidup mereka berdua, tampak bahwa Marx dan Polanyi tidak hanya pernah hidup, melainkan terpanggil untuk menjadi penggerak sosialisme ekonomi. Kisah-kisah mereka pun agak mirip dengan kisah-kisah panggilan para nabi dalam tradisi religius. Mereka menunjukkan ciri kenabian sekuler humanis sosialis yang dengan setia menekuni panggilannya dan menyerukan penghargaan terhadap kesetaraan manusia. Keduanya ulet dan konsisten, berjuang dengan konsep pemikiran dan langkah-langkahnya yang khas untuk menciptakan ekonomi yang mensejahterakan semua orang. Pada umumnya, tujuan sosialisme dalam lingkup ekonomi adalah menciptakan pemerataan yang lebih besar dan tidak mengandalkan individu-individu atau institusi privat untuk mengelola sarana-sarana produksi. Walaupun ada banyak fase dalam berbagai upaya sosialis, dari kaum utopian sampai Marxian, hampir semua revolusi dan gerakan yang terinspirasi sosialis digerakkan untuk menciptakan keseimbangan antar kelas-kelas, keterlibatan negara yang lebih besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Pada umumnya, teori sosialisme murni melibatkan unsur-unsur yang menciptakan pemerataan, dan walaupun konsep ekonomi umum di balik banyak gerakan ini di negara-negara seperti China, Yugoslavia, dan mantan Uni Soviet sudah mulai digeser seiring perkembangan waktu, kendati pun prinsipnya pada hakikatnya masih tetap sama. Selanjutnya, perbandingan. Para pengikut Polanyi bahkan menganggap Marx sebagai rival Polanyi dan mengkritik habis-habisan pandangan Marx tentang materialisme historis dan kecamannya terhadap kapitalisme, yang secara ekonomi atau teknologis dianggap deterministik, mekanistik, dan reduksionis. Tetapi ada juga yang menganggap bahwa kritik-kritik itu telah memposisikan Marx secara vulgar dan tidak menggambarkan posisi Marx sesungguhnya. Walaupun tidak disangkal bahwa pendekatan ini pun ada manfaatnya menyangkut kritik terhadap kapitalisme. Perbedaan antara keduanya itu tidak begitu berarti, dan bahwa secara substansi keduanya mempunyai konsep dasar yang sama tentang manusia, masyarakat, dan kapitalisme.
Berikut beberapa perbandingan. Yang pertama, Vestigius Commodity and Commodity Fetishism. Yang kedua, dehumanisasi kapitalisme. Yang ketiga, human nature dan naturalisme historis. Namun seperti sudah dikatakan sebelumnya, pemikiran keduanya lebih bersifat komplementer daripada substitusional. Karena itu, di balik perbedaan-perbedaan pandangan mereka ada tujuan luhur bersama, yakni menempatkan ekonomi sebagai upaya untuk mencapai kebaikan dan kesejahteraan bersama. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.